saksikan Persib Bandung asuhan pelatih Jovo Čukovic. Ya, memang tidak ada perubahan Renda kita lihat di sini. Ini adalah tim yang memenangkan pertandingan terakhir dengan skor yang cukup telak, tetap mengandalkan dua pemain depan yaitu Pablo dan juga Gonzalez, ditopang lini tengah Eka dan juga Haryono. Bahkan juga kita lihat bagaimana Saril tetap diturunkan di sektor sebelah kanan. Sekarang kita saksikan PSM Makassar wajah baru dengan pelatih Robert Rene Alberts. Iya, memang di sini kita lihat bagaimana banyak sekali wajah-wajah baru yang diturunkan atau bermain di tim PSM Makassar. Namun kita lihat kontribusi dari pemain muda ini juga sangat baik dan tetap mengandalkan juga Basile di tengah dengan Hendra Ridwan dan Andi Odang mencetak gol pertama atau mencetak gol pada saat lawan SFC diandalkan depan bersama dengan Diva Tarkas. Babak pertama kita saksikan semua kesiapan tadi dilakukan dan inilah dia kick off babak pertama Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Wildansyah kali ini. Tekanan melalui Baihaki bin Kaizan. Nova Arianto. Fandi Edi, salah seorang pemain yang mendapatkan tempat kepercayaan di sektor kiri dari Robert Rene Alberts. Sebenarnya PSM Makassar sebagai tim tamu berada di peringkat 8, 3 kali bertanding, 2 kali menang dan 1 kali kalah. Telah meraih 6 poin. Tekanan kali ini kita saksikan adalah Pablo Frances. Masih terlalu tinggi tendangannya di atas gawang dari Denny Marcel. Ya, fast break yang sangat baik tadi kita lihat di awal babak pertama ini bagaimana tadi kinerja dari Haryono dan juga Eka yang lanjut memberikan bola kepada Pablo. Namun sayang sekali memang syuting dari Pablo mencoba peruntungan di menit-menit awal belum begitu berhasil. Masih tinggi di atas gawang dari Denny Marcel. Marcel juga pernah membela Persiba Balikpapan. Atep kali ini. Berebut bola tadi dia dengan Supriyono. Dan kita saksikan bagaimana Diva Tarkas juga membantu pertahanan. Supriyono. Kembali dia ke Pulau Sulawesi untuk membela PSM Makassar. Setelah juga pernah membela Persmin Minahasa. Ya, dari daftar yang kita terima Rendra memang begitu banyaknya pemain-pemain atau gerbong dari Persebaya yang pindah untuk membela PSM di tahun ini. Kita tahu di situ juga ada Korinus, Satrio Sam, Andi Odang yang kita tahu mereka juga tahun lalu bermain untuk Persibaya. Richard Andore Obiora, salah satu pemain andalan tentunya bagi kubu PSM Makassar. Aman Abdurrahman, Wildansyah menuju kepada Christian Gonzalez. Meninggalkan lembang permainan. Bagaimana Jayusman Triasdi yang kembali lagi di PSM Makassar setelah sempat menyeberang ke Persibaya Surabaya. Pablo Frances. Atep menuju Haryono. Masih ada Jules Basile Onambele. Pablo Frances. Saril Ishak kali ini. Masih Saril Ishak berusaha melewati Fandi Edi dan masih Saril Ishak. Ya, kita lihat begitu baik pergerakan dari Saril Ishak
yang menerobos dari sektor sebelah kiri pertahanan PSM, namun sayangnya memang tadi berusaha untuk melakukan crossing masih bisa dipotong dan masih ada peruntungan di sini dari sepak pojok. Akan diambil sendiri oleh Sahril bin Ishak. Diamankan saya tadi bola. Meninggalkan lapangan permainan. Sahril bin Ishak. Walaupun belum mencetak gol, tapi sudah memberikan 1 assist di pertandingan menghadapi Persibo Balikpapan. Christian Gonzalez mendapatkan pengawalan dari Goran Subara. Dan ini merupakan partai emosional bagi seorang Christian Gonzalez yang memulai karirnya di Liga Indonesia bersama dengan PSM Makassar dan sempat merasakan beberapa kali gelar top skor bersama dengan PSM Makassar sebelum akhirnya pindah ke Persik Kediri. Ya memang mau tidak mau penjagaan harus diberikan ekstra kepada seorang Gonzalez karena kita memang juga Gonzalez pemain yang sangat berbahaya. Tentunya walaupun dia tidak mencetak gol namun dia bisa membuka peluang-peluang bagi rekan-rekannya dengan pergerakannya. Dan di sini memang kubu dari PSM Makassar harus fokus untuk menjaga setiap pergerakan dari pemain depan dari Persib Bandung. Atep kali ini. Masih ada penyelamatan tadi. Dan kembali sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Berada dalam tekanan PSM Makassar. Ya bermain memang sebagai tuan rumah, kita lihat bagaimana Persib selalu keluar dengan karakter menyerangnya langsung, Rendra. Mereka bermain sangat terbuka. Tentunya juga di sini juga agak sedikit berbahaya apabila mereka mengalami deadlock. Tentunya juga tim dari PSM juga mempunyai kualitas yang bisa membahayakan bagi tim Persib. Saya pikir bagaimanapun juga kedua tim bermain cukup lumayan bagus babak pertama ini karena mereka juga bermain tidak dengan kondisi yang bertahan dan mereka tetap bermain dengan karakternya masing-masing. Jules Basil Onambele tadi maksudnya memberikan bola kepada Andi Odang. Dikuasai oleh Marcus Haris Maulana. Langsung bola menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Jayusman Triasdi. Berebut Jayusman Triasdi dari Pablo Francis, ternyata kita saksikan pelanggaran dari Pablo Francis terhadap Jayusman Triasdi. Kita saksikan bagaimana perebutan bola antara Pablo Francis dan juga Jayusman Triasdi. Ya, sebenarnya sedikit agak 50-50 Rendra, kita lihat bagaimana juga sebenarnya ada tarikan dari Pablo juga terhadap Jayusman dan juga Jayusman melakukan tarikan baju terhadap Pablo, namun memang hakim garis lebih mengarahkan memang pelanggaran bagi tim PSM Makassar. Pelanggaran kali ini dari Fandi Edi. Fandi Edi melakukan pelanggaran tadi. Baihaki bin Kaizan. Wildansyah, masih ada Jules Basile Onambele, dan kali ini kita lihat perebutan bola coba dilakukan tadi oleh Hendra Ridwan. Umpan yang sangat baik kepada Baihaki Kaizan. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Goran Subara, pemain asal Australia, yang memperkuat PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana memang masih begitu solidnya lini pertahanan dari PSM Makassar yang digalang oleh Goran dan juga Jayusman, yang kita lihat baru saja terjadi begitu cepatnya counter attack dari Obiora dan juga Andi Odang. Namun di sini kita lihat Andi Odang sedikit menunggu sehingga akhirnya bola mampu dibuang atau di clearance oleh Fafa Arianto. Baihaki Kaizan masih mendapatkan perawatan. Fandi Edi, pemain berusia 21 tahun, juga tentunya menjadi bagian dari peremajaan skuad di kubu PSM Makassar yang memang terkenal memiliki tim praligina
yang menghasilkan sejumlah nama seperti juga layaknya Aditya Putra Dewa. Jules Basil Onembele. Kembali kali ini umpan ke dalam kotak penalti dan sudah berada posisi offside. AW2 telah mengangkat bendera. Bagaimana pergerakan yang dilakukan tadi oleh Jackie Passarella. Jovo Cukovic dan juga Robi Darwis terlihat tegang. Handball tampaknya. Wildansyah. Atep kali ini. Masih Atep. Haryono. Novarianto. Memang masih begitu rapat, Rendra, bagaimana pertahanan dari PSM Makassar. Sangat sulit untuk menembusnya. Di sini perlu kesabaran bagi tim Maung Bandung. Ya, pertandingan malam hari ini adalah merupakan pertandingan yang sangat menarik karena kedua tim sama-sama berada di posisi ketiga dalam hal tim terproduktif atau juga tim dengan pertahanan terbaik. Ya, di sini kita lihat bagaimana indikasi yang cukup membahayakan bagi tim PSM Makassar. Walaupun tidak banyak pemain yang melakukan penyerangan, Rendra, yang offense, namun dengan 2 bahkan 3 pemain saja sangat menyulitkan bagi tim. Ya, Obiora melakukan heading terhadap Andi Odang, sedikit mendapat gangguan Andi Odang, walaupun memang akhirnya juga bola keluar untuk Persib Bandung. Namun di sini memang cukup membahayakan apabila Andi Odang terus tidak diberikan suatu penjagaan khusus. Persib Bandung adalah tim terproduktif nomor 3 di Jarum Indonesia Super League musim ini. Rata-rata mencetak 2,3 gol dalam setiap pertandingan. Sementara ini PSM Makassar adalah tim dengan pertahanan terbaik nomor 3. Hanya kemasukan 0,6 gol dalam setiap pertandingannya. Dan Haryono kali ini. Wow. Mengenai salah seorang pemain. Sepak pojok kembali bagi Persib Bandung. Satu keputusan sangat tepat tadi bagi Haryono. Walaupun memang tadi tendangan tidak begitu baik dan deflected tadi membahayakan sebenarnya. Namun indikasi dari usaha untuk melakukan shooting dari jarak jauh sangat positif. Di sini memang diperlukan kecermatan, kematangan dari setiap defense untuk memblocking tendangan demi tendangan. Karena kita lihat apabila Persib Bandung susah menembus dengan tactical, maka mereka melakukan shooting dari jarak jauh. Berhasil bola direbut kali ini oleh Diva Tarkas menuju kepada Andi Odang. Eka Ramdhani. Nova Arianto menuju kepada Bayhaki Kaizan. Masih ada Jayusman Triasdi. Dua kali percobaan umpan-umpan panjang dari Bayhaki Kaizan dipatahkan oleh bek dengan postur tubuh yang sangat mumpuni, tentunya Jayusman Triasdi. Ya, tentunya harus mempunyai suatu perubahan dalam cara permainan, Rendra, apabila memang kerap sekali dengan bola-bola long pass yang saya pikir tidak terlalu merupakan suatu cara permainan dari Persib Bandung untuk dilakukan, maka mereka harusnya bisa merubah dengan cara bermain bola-bola pendek yang memang sangat mematikan. Seperti kita tahu bahwa di situ ada Eka Ramdhani dan juga Atep yang mempunyai kelebihan dengan bola-bola pendek. Supriyono tak mau mengambil resiko, langsung saja membuang bola. Haryono. Christian Gonzalez kepada Atep. Kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Atep. Masih Atep. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Persib Bandung adalah menjadi salah satu contoh tim yang memiliki kemandirian cukup baik dalam Jarum Indonesia Super League, di mana mereka memiliki sponsorship yang sangat luar biasa. Ini terlihat bagaimana di
papan-papan reklame yang ada di seputar pinggir lapangan. Memberikan dukungan sepenuhnya kepada tim Persib Bandung dalam mengarungi Jarum Indonesia Super League. Pablo Frances, kembali masih ada Jayusman Triasdi. Bekerja cukup keras sejauh ini Jayusman Triasdi. Ya diharapkan memang kondisi dari seorang Jayusman bisa bermain seperti ini dalam waktu yang 90 menit Rendra. Karena kita tahu memang kerja dari seorang Jayusman memang sangat berat. Karena dia harus terus menjaga pergantian antara Pablo dan juga Eloko Gonzalez. Dan di sini kita lihat bagaimana Goran justru malah yang lebih banyak menjaga keseimbangan di belakang. Ya sejauh ini walaupun memang kita lihat cara atau permainan lebih banyak dikuasai oleh Persib Bandung, namun belum begitu banyak ya satu tekanan yang berbahaya bagi tim PSM. Kita lihat tadi bagaimana jajaran dari cadangan atau bench PSM. Marwan Saede belum diturunkan Rendra. Yap. Goran Subara. Pemain berusia 32 tahun dari Australia. Dan inilah dia Andi Odang juga berusia 32 tahun. Yovo terlihat berdiskusi dengan Robi Darwis. Tampak memang masih belum berjalan dengan sempurna. Taktik strategi yang telah ia coba terapkan tentunya bagi Persib Bandung. Robert Rene Alberts adalah pelatih yang terkenal sangat baik dalam memotivasi para pemainnya atau bahkan bisa memberikan semacam pengarahan yang sangat baik dalam diskusi yang ia lakukan sebelum pertandingan. Yang itu yang ia lakukan di Arema Indonesia, di mana pendekatan melalui mental juga menurut dia sangat penting dalam setiap perkembangan pemain, tidak hanya melulu soal teknik. Baihaqi bin Kaizan. Wildansyah. Atep kali ini. Masih Atep kita saksikan. Berikan bola kepada Wildansyah. Terlalu deras. Ya memang sedikit sudah mulai terbaca dari pertahanan PSM Makassar. Bagaimana mereka sudah mengetahui bahwa selalu daerah-daerah sektor sayap lah yang lebih banyak dimanfaatkan bagi tim Bandung untuk melakukan serangan. Dan di sini kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain-pemain sayap Wildansyah, Atep maupun juga Saril yang sudah mulai terbaca. Tentunya memang diperlukan bagaimana inisiatif dari Eka dan juga Haryono untuk memulai sektor penyerangan dari sektor tengah. Untuk merubah bagaimana mereka melakukan attack tentunya. Richard Anore Obiora, masih Richard Anore Obiora. Langsung saya bola diamankan oleh Baihaqi bin Kaizan. Dua pemain kali ini. Dan Denny Marcel langsung keluar untuk mengamankan gawangnya. Walaupun ada sedikit tabrakan tadi dengan Goran Subara. Iya, mau tidak mau Rendra memang resiko harus diambil oleh Denny Marcel. Yang akhirnya memang menyebabkan sedikit terjadi benturan. Oh, keras sekali. Begitupun juga Denny Marcel yang berputar sebelum terjatuh. Memang ini keputusan yang harus diambil oleh Denny Marcel apabila memang gawangnya ingin terselamatkan. Walaupun memakan korban rekannya sendiri. Kita saksikan bagaimana penyelamatan dari seorang Denny Marcel. Sebuah tabrakan yang cukup keras. Dua pemain ini harus mengalami sedikit masalah tentunya dan mendapatkan perawatan dari tim medis. Di Marcel. Penjaga gawang juga pernah membela tim nasional junior Indonesia. U21 maupun U23. Ya, kita lihat bagaimana memar di tangan sebagi dari Goran.
Instruksi dari Robert Rene Alberts. Dan PSM Makassar sudah menjalani 3 pertandingan. Kita saksikan. Ya, itulah dia. Bagaimana proses terjadi tabrakan Deddy Marcel dan juga Goran Subara. 3 pertandingan telah dilakoni oleh PSM Makassar dan 3-3-nya merupakan adalah partai tandang. Dan hasil pun mereka cukup baik, di mana mereka meraih 2 kali kemenangan. 2 kali kemenangan itu mereka raih ketika mereka unggul 0-1 atas tuan rumah Persijap Jepara dan juga unggul 0-1 atas Persibo Bojonegoro. Mudah-mudahan tidak ada cedera yang terlalu parah untuk Deddy Marcel ataupun juga Goran Subara. Yang bisa tetap melanjutkan permainan. Andi Odang sudah mencetak 2 gol dalam 3 pertandingan awalnya dengan PSM Makassar. Supriyono. Richard Anore Obiora, pemain serba bisa yang kali ini menjadi bagian dari PSM Makassar setelah sempat lama tentunya membela tim Sriwijaya FC. Bench dari Persib Bandung kita saksikan Jejen Zainal Abidin, Isnan Ali, dan juga Erlangga Sucipto masih terus memanaskan bangku cadangan. Cukup menarik, Andra. Kita lagi semua pemain-pemain yang ada di bench berdiskusi. Terlihat santai sekali. Dan di sini kita lihat bagaimana Boboto yang begitu antusias untuk mendukung tim Maung Bandung. Tentunya tetap juga harus sportivitas tetap dijaga untuk tidak melakukan provokasi-provokasi. Tendangan bebas kali ini bagi PSM Makassar. Ya, 1 peluang dari set piece. Pertama kali untuk tim Juku Eja. Cukup membahayakan di sini karena kita tahu ada Basile Onambele, Anaro Obiora juga yang punya tendangan yang sangat baik. Saya everybody together and we have to control and play. Control, not just wait. So we control the movement. Once the offside, so you have to push it because the player on the right, they push it up, the offside. I told him already. It will be allowed to offside. Ya, satu diskusi yang sangat menarik kita tadi bagaimana Robert Albert memberikan instruksi kepada Goran untuk lebih aktif lagi berperan di sektor pertahanan, membuka atau memancing perangkap offside. Oh, Sepak pojok tampaknya. Andi Edi. Richard Anore Obiora. Akan dilakukan oleh Hendra Ridwan. Kita saksikan Hendra Ridwan. Pergerakan dari Sahril bin Ishak. Masih Sahril bin Ishak, kita saksikan cukup cepat dia menuju kepada Christian Gonzalez, lebih dekat kepada Jayus Mantriasdi. ya, Jadi pemain paling sibuk Jayus betul. Mantriasdi. Tidak lagi pilihan selain membuang bola, Rendra, karena terlihat tadi pressure juga dari Sahril Gonzalez memang sudah datang kepada dirinya. Kembali lemparan ke dalam Persib Bandung. Wildansyah. Ada Supriyono, Deddy Marcel, Richard Anore Obiora. Meninggalkan lapangan permainan. Jules Basil Onambele. Hendra Ridwan. Oh, Kartu kuning tampaknya akan menjadi hadiah bagi Hendra Ridwan. Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan. ya ini karakter yang hampir sama tentunya, Rendra. Kita tahu juga hari ini juga punya tipikal yang hampir sama dengan Hendra Ridwan, yaitu selalu menjadi orang pertama penjegal serangan dari sektor tengah. Dan di sini kita lihat bagaimana pelanggaran yang begitu keras dari seorang Hendra Ridwan, melakukan tackling dari belakang, berbahaya sekali dan keputusan yang sangat tepat dari wasit memberikan kartu kuning.
Hendra Ridwan mendapatkan kartu kuning. Pemain yang juga pernah membela Persipura Jayapura dan Arema Indonesia. Kembali lapangan ke dalam bagi Persib Bandung. Sangat sulit kita saksikan Persib Bandung untuk bisa menembus pertahanan kolektif yang diterapkan oleh PSM Makassar sejauh ini. Ada hampir 4-5 pemain sampai dengan 6 pemain dari PSM Makassar begitu mereka mengalami tekanan. Betul, kita lihat bagaimana di sini suatu konsentrasi yang sangat baik. Kita lihat kolektivitas di sektor pertahanan PSM Makassar. Mereka langsung menumpuk begitu banyak pemain di sektor tengah apabila mereka kehilangan bola. Hendra, inilah yang sampai saat ini sangat menyulitkan bagi tim Persib Bandung untuk menembus. Bahkan dari sektor tengah pun bagaimana tadi usaha dari Atep dan juga Eka selalu digagalkan. Sepertinya mereka sudah mengetahui bagaimana cara permainan dari Persib Bandung. Supriyono, Jules Basile Onombele. Kembali Jules Basile Onombele. Salah pengertian dan kali ini bola dikuasai oleh Maman Abdurrahman kepada Sahril bin Ishak. Masih Sahril Ishak. Christian Gonzalez kepada Atep. Ya. Kembali pelanggaran terjadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana sosok dari seorang Hendra Ridwan. Orang yang selalu menghentikan laju serangan dari Persib Bandung dari sektor tengah. Ya, kita lihat bagaimana juga penetrasi dari Sahril bukan hanya dari sektor sebelah kanan Hendra, dia juga berpindah ke sektor sebelah kiri untuk mencari peluang membuat serangan. Cukup mobile gerakan dari seorang Sahril. Christian Gonzalez sudah mencetak 2 gol di musim ini. Bayhaki bin Kaizan. Atep. Haryono. Pablo Frances. Andi Odang. Jeki Pasarela. Kembali Wildansyah. Haryono. Berikan bola kepada Atep. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini. Dipotong dengan baik oleh Denny Marcel. Ya, inilah crossing terbaik pertama sekali yang dilakukan anak-anak Bandung mengarah kepada Eloko. Namun kita lihat bagaimana antisipasi dari seorang Denny Marcel masih begitu baik juga. Dan sebuah variasi serangan yang paling baru tentunya dari Persib Bandung. Betul. Di mana mereka mengkombinasikan permainan dari sektor tengah dan juga bermain ke sektor sebelah kiri. Ya. Kembali Pablo Frances. Ada sebuah gerakan dari Hendra Ridwan. Iya, tentunya memang harus sedikit berhati-hati Hendra Ridwan. Dia sedikit juga marah kepada rekan-rekannya yang memang tidak ada orang yang melapis gerakan dari Pablo Frances sehingga dia harus bekerja lebih keras lagi. Terlihat memang ada 2 pemain yang bekerja sangat keras di malam hari ini bagi tim PSM Makassar, yaitu Hendra Ridwan, orang yang melakukan penjagalan di sektor tengah, dan juga bagaimana Jayusman di sektor belakang. Betul. Yang menjadi orang pertama melakukan atau menghalau bola-bola dari Persib Bandung. Kembali Richard Anore Obiora. Mulai bermain sedikit ke tengah dia. Dan Jeki Pasarela. Andi Odang. Masih Andi Odang kita saksikan. Kepada Richard Anore Obiora. Sayang kontrol bolanya tadi terlepas. Atep kali ini. Menuju kepada Pablo Frances. Duel dengan Jayusman Triasdi. Masih Pablo Frances. Atep kembali. Umpan ke dalam kotak penalti. Menuju Christian Gonzalez dan Sahril bin Ishak. Mulai menguasai jalannya pertandingan melalui sektor lapangan tengah para pemain Persib Bandung. Kembali Sahril Ishak kali ini dengan Fandi Edi.
dapat dibaca tadi oleh Fandi Edi. Crossing berikutnya dari Iya. Sahril Ishak. Untuk kali kedua kita bagaimana Fandi Edi sudah mengetahui apabila Sahril melakukan crossing, sehingga 2 kali juga dia mampu memblok bola sehingga tidak mengarah ke gawang. Konsentrasi yang masih baik di kubu pertahanan dari PSM Makassar. Christian Gonzalez. Cukup kosong kali ini Baihaki Kaizan. Usman Triasdi sudah mengoleksi 3 kartu, 2 kartu kuning dan 1 kartu merah. Dua kali bagaimana memotong bola dengan sangat sempurna Denny Marcel. Ya, matang sekali kita lihat bagaimana Sahril Ishak. Oh. Ya, satu kecerdikan dari seorang Sahril Ishak. Kita lihat bagaimana dia juga mempunyai body shoulder yang sangat baik untuk menjaga bola dari rebutan lawan. Dan kita lihat di sini bahkan seorang Basile Onambele pun bersusah payah untuk merebut bola dari kakinya sehingga harus melanggar Sahril Ishak untuk supaya tidak lebih jauh lagi masuk ke dalam pertahanan dari PSM Makassar. Penetrasi yang luar biasa, Rendra. Dimana dengan hadir Sahril bin Ishak, Boboto sudah mulai melupakan Suchau Nutnum. Eka Ramdhani kali ini ke tiang jauh kepada Christian Gonzalez. Mencoba menjadi tembok dengan memberikan bola pantul kepada Pablo Francis ataupun Nova Arianto tadi. Christian Gonzalez. Dalam 3 partai yang sudah dilakoni oleh Persib Bandung, dan Persib Bandung memang termasuk tim yang terlambat panas dalam mencetak gol, di mana sekitar 6 gol dari 7 gol yang mereka cetak itu tercipta setelah menit ke-40. Di mana hanya 1 gol yang bisa mereka cetak pada menit ke-13, yaitu melalui Pablo Frances ketika mereka unggul dengan skor 5-1 menghadapi Persiba Balikpapan. Sisanya selalu mereka cetak di atas menit 40. Saksikan kali ini Pablo Frances yang melanggar Jules Basile Onambele. Breaker yang juga pernah membela PSIS Semarang. Ya, memang karakter dari seorang Pablo Frances bukan pemain salon, Rendra. Kita tahu memang dia adalah pekerja keras, walaupun dia kehilangan bola bagi timnya. Dia juga sering sekali turun untuk melakukan pertahanan. Andi Odang. Diva Tarkas tadi. Lawan ke dalam, Wildan Syah, Robert Rene Alberts. Diamankan oleh Nova Arianto. Ya, kita lihat apa yang terjadi.
memang tadi kita lihat gerakan kaki dari Supriyono memang seperti tidak untuk mengambil bola. Memang lebih mengarah ke bagian kaki dari Nova. Namun memang tidak begitu terlihat oleh wasit. Sehingga itulah yang memicu tadi bagaimana gerakan dari Eka yang sedikit memprotes dan berlari kepada Supriyono tadi. Cukup menarik, Rendra. Maskot baru bagi tim Persib Bandung. Silverman tampaknya pantas kita berikan nama untuk seorang pria yang duduk di atas Steger. Sebenarnya lebih pantas apabila dia mencat tubuhnya dengan berwarna biru. Warna kebanggaan dari tim Maung Bandung tentunya. Maman Abdurrahman kali ini. Kanan coba melalui Diva Tarkas. Richard Anore Obiora. Ada dua pemain Diva Tarkas dan juga Jules Basile Onambele. Kembali kehilangan bola Diva Tarkas. Ya, kembali pertandingan sudah mulai sedikit memanas. Kita lihat bagaimana tackle-tackle dari belakang yang sedikit membahayakan sudah mulai diperagakan. Ya, walaupun masih dalam batas sportivitas, namun memang juga keputusan wasit harus tetap jeli dalam mengambil sikap dari setiap pelanggaran dari belakang. Atep. Pablo Frances berikan bola kepada Sahril bin Ishak. Kali ini Sahril bin Ishak kembali langsung diamankan oleh Fandi Edi dan juga Jeki Pasarela. Ya, di sini kita lihat bagaimana masih sangat disiplin anak-anak dari PSM Makassar yang langsung memblocking pemain-pemain Persib yang masuk lebih mendekat ke arah gawang dari PSM Makassar dan langsung dua orang melakukan blocking. Sehingga memang bola tidak begitu gampang distribusi kepada Eloko Gonzalez. Fandi Edi. Baik Haki Kaizan, Sahril bin Ishak, umpan ke dalam kotak penalti. Kembali masih ada Jayusman Triasdi. Dan kali ini adalah Richard Anore Obiora. Berikan bola menuju kepada Andi Odang. Sebuah sliding tackle yang sangat baik dari Nova Arianto. Masih Nova Arianto. Haryono menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Goran Subara. Fandi Edi. Mulai tertekan, kita lihat bagaimana para pemain dari PSM Makassar. Lebar ke dalam kali ini. Sahril Ishak. Umpan kepada Eka Ramdhani cukup baik kali ini. Dan Atep kita saksikan. Kondisi lapangan yang licin membuat para pemain sulit untuk mengontrol bola. Ya, memang terlihat memang agak sedikit sulit. Dengan lapangan yang sangat licin dan sangat gembur tentunya. Menyulitkan bagi pemain untuk melakukan pergerakan lebih cepat. Karena memang sedikit berat lapangan. Terlihat memang seperti habis diguyur hujan yang sangat lebat, Rendra. Ya, 38 menit memasuki menit ke-39 memang sangat sulit bagi anak-anak Bandung untuk menembus pertahanan dari PSM Makassar yang masih terjaga begitu rapi. Memang tidak banyak penyerangan yang dilakukan oleh anak-anak dari Makassar, namun bagaimana di sini kerja dari lini per lini, bagaimana strategi dari Robert dan Albert masih berjalan sangat baik dan sangat rapi. Atep kembali kali ini. Masih Atep kita saksikan. Kembali menuju kepada Sahril Ishak. Kembali dia memberikan kerjasama. Maksudnya kepada Pablo Frances. Langsung saya diamankan oleh Goran Subara. Mulai padu kita saksikan Pablo Frances dan juga Sahril bin Ishak.
Dan Persib Bandung pun juga masih menyimpan seorang kekuatan lamanya. Ya. Ya, walaupun sedikit terlambat bagaimana protes dari anak-anak Makassar, namun memang saya pikir satu keputusan sangat tepat bahwa memang Frances berdiri pada posisi offside. Sebelumnya kita lihat bagaimana gerakan teknik yang sangat baik dari seorang Fabio Frances. Ya, di sini bagaimana Robert melakukan sedikit aksi protes. Ya, bagaimana asisten pelatih Listiadi pun berusaha untuk menjernihkan suasana. Pelatih yang tampaknya sangat setia dengan Roberto Alberts. Mengikuti Roberto Alberts pindah dari Arema Indonesia. Dan juga tentunya adalah sebuah hal yang sangat besar bagi Listiadi untuk bisa mendapatkan ilmu dari Roberto Alberts. Iya, memang tidak begitu terlihat dari jarak pandang kita di sini. Sedikit sulit untuk melihat bagaimana pergerakannya. Memang tidak ada protes sedikit pun dari Eloko. Memang dia berdiri pada posisi yang offside. Dan saya setuju Rendra yang dikatakan Rendra tadi bahwa memang suatu pelajaran yang sangat penting bagi seorang Listiadi untuk belajar mendapatkan ilmu lebih banyak daripada Robert Albert. Paling tidak untuk karirnya di masa menjadi seorang pelatih. Wildan Syah, Christian Gonzalez, Pablo Frances. Kita saksikan bagaimana bola lebih mengarah kepada Denny Marcel. Richard Anore Obiora sangat sulit untuk bisa mengembangkan permainan, di mana lapangan tengah sudah dikuasai oleh para pemain Persib Bandung. Hakim bin Kaizan. Kembali kali ini adalah Richard Anore Obiora. Diamankan oleh Maman Abdurrahman. Ya, memang walaupun tadi mau melakukan clearance, memang bola mengenai kaki Tanaro Obiora sebelum keluar dari lapangan. Haryono. Saril Isa kali ini kepada Christian Gonzalez kembali. Haryono. Datang kembali gelombang penyerangan berikutnya dari Persib Bandung. Saril bin Isa kembali. Berusaha melewati Fandi Edi dan Saril bin Isa umpan mendatar kali ini. Masih bisa diamankan oleh Hendra Ridwan. Bertubi-tubi tekanan dari Persib Bandung. Sangat menarik kita lihat dari semua lini. Udah diusahakan atau dicoba bagi tim Bandung untuk merobek-robek pertahanan daripada PSM Makassar, namun memang masih sedikit sulit untuk menembusnya. Dan satu gerakan yang begitu baik dari seorang Saril Ishak dengan skill individu yang sangat mumpuni. Wow, hampir saja terjadi blunder. Iya. Dari barisan pertahanan PSM Makassar. Sedikit miskomunikasi ya tadi antara Goran dan juga Denny Marcel, walaupun tidak ada tekanan dari pemain Bandung. Ini harus diperhatikan apabila memang mereka tidak mau kebobolan. Diva Tarkas bagi PSM Makassar. Cukup kosong kali ini dan kita saksikan sebuah serangan balik. Membuat Andi Odang mencetak gol yang ketiga di musim ini bagi PSM Makassar. 0-1 Persib Bandung tertinggal dari PSM Makassar di Stadion Siliwangi Bandung. Iya, cukup menarik Rendra. Kita lihat bagaimana hampir separuh atau hampir habis pertandingan dikuasai oleh Persib Bandung. Namun bagaimana kita lihat dengan kesigapan kecerdikan seorang Andi Odang yang diplot sebagai kapten bagi tim Makassar mampu mencetak gol di menit-menit akhir babak pertama. Saya pikir satu pertandingan yang sangat-sangat tragis bagi tim Maung Bandung. Crossing yang sangat baik dari Diva Tarkas mengarah ke tiang jauh dan heading
Oh, tanpa bisa diantisipasi oleh seorang Marcus Horizon. Sebuah pressing melalui sundulan kepala yang dilakukan oleh Andi Odang membuat Marcus Haris Maulana, penjaga gawang tim nasional Indonesia, harus menerima kenyataan gawangnya dibobol oleh Andi Odang. Top skor sementara tentunya bagi PSM Makassar dengan 3 gol dalam 4 pertandingannya bersama PSM Makassar. Dan inilah dia selebrasi PSM Makassar. Ya, bahkan juga kita bagaimana Robert Albert juga ikut melakukan selebrasi. Ada sebuah pelanggaran terjadi. Eka Ramdhani dan juga Hendra Ridwan. Ya, kita lihat tadi bagaimana memang protes yang dilakukan oleh Hendra Ridwan dengan menggunakan gerakan tangan seharusnya perlu dilakukan Hendra karena kita tahu dia sudah mendapatkan kartu kuning. Sangat menarik. Deadlock memang dialami oleh tim Persib Bandung. Kita sudah membicarakan tadi Rendra bahwa potensi dari serangan balik PSM Makassar sangat berbahaya dan ini terbukti. Andi Odang beban untuk menjadi kapten ditunjukkannya dengan mencetakkan gol. Baik sekali. Marcus pun tidak menyangka bahwa bola masuk ke gawang. Sebuah pukulan tentunya bagi Persib Bandung. Mereka melakukan tekanan demi tekanan. Gawangnya harus dicolongan dengan sebuah umpan panjang Diva Tarkas yang diselesaikan oleh Andi Odang. Pablo Frances kali ini, masih Pablo Frances. Ya, sebenarnya tidak harus terjadi. Kita lihat memang bola sedikit 50-50. Sebelum Pablo memang menendang bola, memang bola lebih dekat ke Pablo. Walaupun akhirnya memang pemain PSM yang terjatuh memang masuk pada saat Pablo melakukan tendangan. Saya pikir tidak perlu diprovokasi karena memang ini pelanggaran yang biasa. Harus ditanduk keluar lapangan. Tampaknya seorang pemain dari PSM Makassar. Ya, peran dari wasit oleh Hadi cukup lumayan baik, Nandra, babak pertama ini. Sudah memasuki waktu tambahan. Super Big-West Jarum Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi, Bandung. Akhir tadi babak pertama, 0-1 Persib Bandung tertinggal.